Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh dari Aliansi Koin. Hari ini hari Minggu 27 Maret 2022 sekitar pukul 7 lebih 48 menit pagi. Ya, ini sudah 2 minggu ya sejak video terakhir kita. Ada sempat beberapa orang yang menanyakan, kemana Pak? Kemarin kok nggak kelihatan gitu ya, maksudnya minggu lalu. Iya, saya ada beberapa kesibukan hingga agak terlupakan untuk membuat video gitu ya. Dan baru ingat sudah setengah 12 malam. Wah, masa bikin video setengah 12 malam, jadi akhirnya skip gitu ya. Dan yaps, ini belum keluar dari range gitu ya, walaupun bisa dibilang minggu kemarin skip, tapi masih seperti hari sebelumnya, jadi maksudnya seperti minggu sebelumnya. Dan sekarang kita akan analisa lanjutan nih gitu ya. Ini saya tarik aja ke sini gitu ya supaya lebih panjang. Yang ini juga saya tarik karena masih berfungsi gitu ya. Jadi masih bisa menjadi support dan resistance area. Dan kalau kita perhatikan seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu gitu ya, pergerakan masih berada di zona ini dengan ekstensi sisi atas itu sampai ke maksimal 47.400 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir ini memang masih di push uptrend gitu ya, didorong naik. Tapi kalau kita lihat volumenya cukup menurun gitu ya. Pak, Bapak nggak ngeluarin volume kok bisa kelihatan gitu. Lihat aja panjang candlenya gitu ya. Yang artinya adalah tidak banyak dorongan untuk pergerakan harga, tidak terlalu banyak transaksi. Nah, biasanya kalau seperti ini agak cenderung merepotkan. Merepotkan dalam artian gini ya. Kalau kita lihat sepintas, ini memang terlihat uptrend gitu. Namun biasanya akan segera kehilangan momentumnya dan dia akan berubah menjadi downtrend gitu atau minimal jadi sideways dulu gitu ya. Yang artinya adalah kalau dari sisi ini kalau dia downtrend kemungkinan sih masih ketahan di area 40.000 gitu ya. Jadi di sini nih 39.400 sampai ke 40.000 sini gitu ya. Nggak mungkin langsung tiba-tiba ke sini, itu kemungkinannya jarang. Mengingat pergerakan harga BTC sekarang itu sudah nggak seliar tahun-tahun sebelum 2017 gitu ya. Jadi kemungkinan kalaupun dia hari ini misal atau besok misal satu candle panjang turun, dia ke cap di 39 ribuan, prediksi saya gitu ya. Nah, kalau ternyata dia hari ini di push naik, nah kita lihat bisa nggak nih dia tembus di atas 47.400 gitu ya. Karena ini sudah menjadi resisten yang cukup lama, cukup panjang gitu ya, dan belum pernah tertembus gitu ya. 45-nya aja belum tertembus gitu ya, apalagi 47. Oke. Itu dari sisi BTC, dan kita bisa coba lihat juga untuk weekly-nya gitu ya. Kalau kita lihat weekly-nya, dia masih berada di dalam cloud gitu ya. Makanya tidak mengherankan kalau prediksinya adalah masih sideways gitu ya. Karena kecenderungan candle begitu masuk ke dalam cloud, dia akan sideways kurang lebih selebar cloud-nya. Dan kita tahu ini cukup lebar gitu ya, kecuali kalau dia di sini nggak terlalu lebar gitu ya. Tapi karena di sini dia masih cukup lebar, sehingga kecenderungannya mungkin masih akan tertahan sampai 1 atau 2 minggu lagi, jadi 1 atau 2 candle lagi di sini gitu. Dengan caps, kalau teman-teman lihat ini caps atasnya dia di 50.000 gitu ya. Jadi kalau ada yang prediksi bahwa Pak minggu ini bisa 60.000, bisa kembali ke new high gitu ya, itu kayaknya terlalu berat gitu ya, prediksi yang terlalu menggebu-gebu, terlalu optimis gitu ya. Karena pergerakannya baik naik maupun turun sekarang sudah tidak seliar dulu gitu. Kita coba lihat ETH-nya juga boleh. Nah, kalau dari sisi ETH kita perhatikan dia sudah break ya, yang untuk yang ini, yang di sini dia break. Dan sekarang dia berada di caps yang ini nih. Ini kalau saya garis ya, di situ gitu ya. Jadi masih ada limit di 3150-an. Oke. Yang entahlah apakah ini akan tembus. Mengingat ada sedikit perbedaan ya. Kalau tadi kita lihat di
BTC, ini volumenya dia turun terus gitu kan. Tetapi kalau di sini di Ethereum, dia tidak, volumenya 4 hari terakhir, ini harian gitu ya. 4-5 hari terakhir ini volumenya cenderung sama gitu ya. Panjang candlenya cenderung sama terus. Oke. Nah, kemungkinan sih prediksi saya dia masih bisa extend sampai ke 3.300 maksimal. Ya, artinya saya lebih optimis untuk dia mendorong sampai ke 3.300. Sini. Kenapa? Perhatikan ini. Ini dia dorong sampai 3.200 lebih gitu ya. Artinya kalau saya gerakkan capnya ke 3.300 ya masih masuk akal gitu ya. Jadi ada kemungkinan dia masih akan mendorong ke sini. Dan ini salah satu kemungkinan yang cukup besar gitu ya. Dan di sisi lain, kalau seandainya dia mengikuti arah pergerakan BTC yang kita prediksi tadi, ya, maka dia harusnya masih bisa ketahan di area 2800-an. Nah, jadi kalau masih ada teman-teman yang ingin, kita pengen buyback nih Pak, gitu ya. Kita buyback di area berapa? Saya cenderung pilih di area 2800-an. Gitu. Karena kalaupun dia untuk uptrend gitu ya, pergerakan panjang. Karena ini berbeda ya posisinya dengan BTC tadi. Ini di atas cloud ya. Kalau BTC tadi, perhatikan lagi daily-nya. Gitu ya. Ini dia masih berada di area di atas cloud, betul. Namun dia masih berada di balik shadow yang cukup tajam. Gitu ya. Dan ini sudah lama terjadi. Sementara kalau di Ethereum, nah, shadow-nya dia benar panjang, tetapi dia masih di sini nih, gitu. Jadi ini masih ada pergerakan yang bisa dicapai range-nya, gitu ya. Nah, untuk prediksinya dia kalau ini turun ya di area sinilah, gitu. Extensionnya sampai kemana? Extensionnya kembali ke sini, tapi sepertinya tidak dalam 1 minggu ini sih. Ini prediksi saya. Jadi prediksi saya dia cenderung uptrend. Dengan kemungkinan kedua adalah sideways. Jadi kalau kita mau buyback, saran saya ya jangan masuk dulu gitu ya, tunggu sampai dia sideways karena toh ini ke sono tidak terlalu besar gitu ya, hanya kenaikan sekitar $200 gitu ya, yang berarti kurang lebih hanya sekitar nggak sampai 10% gitu kan. 10%-nya kan $300-an. Sementara dia kalau untuk step ke bawah dia lebih panjang gitu ya. Jadi terlalu beresiko untuk secara rasionya, profit loss rasionya. Oke. Demikian analisa dari saya untuk kita 7 hari ke depan BTC maupun Ethereum. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun komentar, pendapat gitu ya mengenai analisa teman-teman sendiri, mungkin teman-teman bisa sampaikan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Teman-teman boleh share agar lebih banyak lagi yang mengetahui bagaimana sih caranya trading dan menciptakan keuntungan dari cryptocurrency. Oke, see you in next episode. Sehat selalu, sukses buat kita semua. Salam profit.